tentram dan bahagia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persamaan Lagrange. Maka dari itu, kita akan melihat bersama-sama penurunan persamaan Lagrange. Yang pertama, untuk mencari persamaan diferensial gerak sebuah benda yang dinyatakan dalam koordinat rampatan, kita dapat memulai dengan persamaan sebagai berikut. Fi sama dengan Mi kali X.2. X.2 merupakan turunan kedua daripada X terhadap waktu. Selanjutnya, kita akan mencoba menyatakan persamaan tersebut dalam Q. Selain menggunakan rumus ini, kita juga menggunakan rumus dari energi kinetik yang berlambang T. Energi kinetik mengandung N partikel yang dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan sigma I sama dengan 1 K setengah M dalam kurung XI.1 kuadrat ditambah YI.1 kuadrat ditambah ZI.1 kuadrat kurung. XI.1 kuadrat sama seperti di atas, yakni XI.1 merupakan turunan pertama dari X terhadap waktu, sama juga seperti Y.1 dan Z.1. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, kita dapat menuliskan rumus energi kinetik sebagai berikut. T sama dengan sigma I sama dengan 1/3N karena mengandung 3 partikel yakni X, Y, dan Z, setengah M X.1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencoba menyatakan hubungan antara koordinat X dan Q yang juga mengandung waktu T secara eksplisit. Pertama-tama kita misalkan dulu XI sama dengan XI dalam kurung Q1, Q2, Q3, Qn, T, tutup kurung. Selanjutnya kita dapat misalkan dalam persamaan X.1 sama dengan sigma do XI per do QK dikali Q.1K ditambah do XI per do T. Dalam pembahasan selanjutnya, kita tetapkan dulu bahwa harga I adalah 1 dan 2 dan N, di mana N menyatakan jumlah partikel dalam sistem dan harga K adalah 1, 2, titik N, di mana N menyatakan jumlah koordinat rampatan. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa energi kinetik fungsi koordinat rampatan turunannya terhadap waktu atau mungkin dalam waktu. Hubungan antara X dan Q sehingga menjadi do X per do T sama dengan 0. Jelas bahwa energi kinetik T
merupakan fungsi kuadrat yang homogen dari kecepatan rampatan Q.1K. Dari persamaan do X.1 per do kaki sama dengan do X.1 do X per do kika. Kalikan kedua ruas dengan XI titik 1 dan kita akan diferensialkan terhadap T, maka akan diperoleh D per dt dalam kurung XI titik 1 do X titik 1 per do Q titik 1K tutup kurung sama dengan D per dt dalam kurung XI titik 1 kali do XI per do XI per do kika tutup kurung. Hasilnya sama dengan XI titik 2 do XI per do kika ditambah XI titik 1 do XI titik 1 per do kika. Jika selanjutnya persamaan ini kita kalikan dengan M dan kita gunakan hubungan antara M XI titik 2 sama dengan FI, maka kita dapat memperoleh satu persamaan lagi, D per dt do per do kika titik 1 dikalikan dengan MI XI titik 1 kuadrat per 2 sama dengan FI do XI per do kika ditambah do per do kika dikalikan MI XI titik 1 kuadrat per 2. Lalu lakukan penjumlahan terhadap I sehingga diperoleh persamaan D per dt do T per do kika titik 1 sama dengan sigma I dalam kurung FI do XI per do kika tutup kurung ditambah do T per do kika. Dari definisi gaya rampatan, kita akan memperoleh D per dt do T per do kika titik 1 sama dengan kika tambah do T per do kika. Ini adalah persamaan diferensial gerak yang dinyatakan dalam koordinat rampatan dan dikenal dengan persamaan Lagrange untuk gerak. Dalam kasus gerakannya adalah konservatif.
sehingga persamaan Lagrange dapat ditulis sebagai berikut. D per dt do T per do K titik 1 sama dengan do T per do K dikurangi do V per do K. Persamaan ini biasanya ditulis dalam bentuk yang lebih singkat dengan mendefinisikan fungsi Lagrange L, yakni L sama dengan T kurang V, di mana T merupakan energi kinetik dan V merupakan energi potensial. Persamaan Lagrange dapat ditulis sebagai berikut. D per dt do L per do K titik 1 sama dengan do L per do K. Persamaan diferensial gerak untuk suatu sistem konservatif dapat dicari jika diketahui fungsi Lagrange dalam bentuk koordinat tertentu. Di sisi lain, jika gaya rampatan tidak konservatif, misalkan nilainya adalah K aksen, maka kita dapat menuliskan K sama dengan K aksen kurang do V per do K. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi Lagrangian L sama dengan T kurang V dan menuliskan persamaan diferensial gerak dalam bentuk berikut. D per dt do L per do K titik 1 sama dengan K aksen ditambah do L per do K. Atau lebih sederhana lagi kita tulis seperti ini. D per dt do L per do K titik 1 dikurangi do L per do K sama dengan K aksen. Bentuk ini lebih mudah dipakai jika gaya gesekannya diperhitungkan. Baik, jika sudah jelas dan cukup mengerti dengan penjelasan awalnya tentang penurunan rumus Lagrange, sekarang kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan sistem yang dapat diselesaikan dengan persamaan Lagrange. Di sini soal yang akan saya bahas tentang osilator harmonik. Perhatikan gerakan osilator harmonik tersebut ke dalam satu dimensi yang dimana diasumsikan sistem ini mengalami gaya terendam yang besarnya sebanding dengan kecepatan. Dapat disimpulkan dari informasi sebelumnya, maka sistem ini menyatakan tidak konservatif. Dijelaskan X sebagai pergeseran koordinat sehingga memiliki fungsi Lagrangian sebagai berikut. L sama dengan T kurang V
sama dengan kita masukkan nilai T yakni setengah mx kuadrat dikurangi, sekarang kita masukkan nilai dari V setengah kx kuadrat. Di sini M yang ini sebagai massa dan K sebagai kelenturan pegas. Turunan diferensialnya menjadi dou per dou x titik 1 sama dengan m x titik 1 dan dou L per dou x sama dengan min kx. Sebab itu, dalam keadaan gaya yang bekerja, sifatnya tidak konservatif yang nilainya sebanding dengan kecepatan. Di sini diketahui nilai Q sama dengan min C x titik 1, sehingga didapatkan persamaan geraknya d per dt kali mx titik 1 sama dengan min cx titik 1 ditambah min kx. Maaf, tambah min kx. Selanjutnya mx titik 2 ditambah cx titik 1 ditambah kx sama dengan 0. Hasilnya ini merupakan persamaan gerak osilator harmonik satu dimensi dengan disertai gaya terendam. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.